muadzin wa haqqu bil waqti wal imam haqqu bil iqamah. Artinya yang berhak untuk menentukan azan itu yang muadzin, karena biasanya muadzin lebih memang lebih merhatiin waktu gitu ya, lebih kapan dia harus azan, dia lebih tahu lah, lebih tahu tentang azan. Nah, sedangkan imam itu haqqu bil iqamah itu sebenarnya gini, kalau ada imam rotib di satu masjid misalnya atau di satu mushola, maka dia yang punya hak untuk menentukan kapan dia iqamah. Jadi ini orang yang tukang, yang bilalnya, yang tukang atau ya bilalnya yang muadzin atau yang iqamah itu jangan tergesa-gesa untuk kemudian iqamah kalau imam belum nunjuk. Emang gitu. Jadi iqamah itu memang harus menunggu instruksi dari imam. Ya. Walaupun masih ada, jadi walaupun masih ada yang sholat sunat misalnya, kalau imamnya sudah qomat ya qomat. Karena kalau nungguin orang yang qobliyah itu kadang-kadang nggak kelar-kelar. Ya makanya itu semua instruksi imam itu punya hak dalam masalah menentukan kapan iqamah atau tidak. Ya, imamnya ya, walaupun masih ada yang sholat sunnah. Ya. Kecuali kalau imamnya lagi sholat sunnah ya. Imamnya sudah putus lagi. Ya. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Nah, lalu kalau misalnya gini, kalau misalnya mau imam ataupun kita yang sholat munfarid, kalau kita lupa salah satu rukun fi'liyah, kemudian ingat setelah salam, maka langsung kembali kepada rukun fi'liyah yang kita lupa. Itu langsung balik aja. Berarti apa? Berarti salam yang kita baca itu lagu, nggak dianggap gitu. Jadi kita masuk lagi dalam sholat. Selama kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, belum jalan-jalan misalnya, ya ingatnya itu baru assalamualaikum lagi tadi baru sebentar gitu. Kalau udah lama juga enggak. Kalau udah waktu udah lama, menurut huruf, menurut kebiasaan, oh ini udah lama, baru 1 menit lewat, baru ingatnya jangan kembali lagi sholat, ulang lagi sholatnya. Kalau sudah lama atau sudah mengerjakan hal yang dapat membatalkan sholat, maka berarti dia harus kembali, ulang lagi sholatnya. Tetapi kalau baru salam dan belum mengerjakan yang membatalkan sholat dan belum lama, maka langsung kembali ke dalam rukun yang ditinggalkan, yang diingat. Misalnya tadi ruku di rakaat yang kedua misalnya belum, ya balik lagi ke sana. Termasuk imam juga, gitu ya, termasuk imam juga. Nah kalau kita gimana gitu, makmumnya gimana? Yang ngetin imam, cuma nanti di akhir kita nambah 1 rakaat. Kalau kita sudah ngingetin imam masih nyelonong baik, ya disitulah makmum untuk husnudzon sama imam, gitu ya. Nanti kita nambah 1 rakaat. Ya, kalau sebaliknya, kalau misalnya gini, ada imam yang nyelonong ke rakaat yang kelima, imam nih kelebihan nih, kalau ini kelebihan. Nah, kalau tadi kan kekurangan, makmum tahu ada imam kekurangan 1 rukun, ya makmum nambah 1 rakaat. Kalau kelebihan, maka makmum tidak boleh ikut. Tonton aja imam. Iya, kalau kelebihan, misalnya itu rakaat yang keempat nih, harus tahiyat. Tiba-tiba si imam bangun lagi. Ya, maka jangan ngikut. Kalau ngikut dalam keadaan tahu bahwa si imam masuk ke rakaat yang kelima, batal salatnya. Kita duduk aja. Kalau nggak tahu ya nggak, kan sama-sama alfa kalau gitu berarti. Sama-sama alfa. Nah kalau tahu, maka dia tidak boleh ikut imam. Duduk di tasyahud akhir, boleh mufaraqah, boleh melanjutkan sendiri atau nungguin imam. Gitu ya. Hah? Nanti bareng imam salamnya. Kita nungguin imam duduk, biarin aja imam salat sendiri. Ya, gitu. Jadi kalau yang lupa setelah salam kembali lagi sholat ke dalam sholat lagi. Itu sebagaimana yang diceritakan dalam hadis Dzuliyadain itu. Jadi bagaimana dalam hadis itu kan Rasulullah lupa pada rakaat yang kedua. Lalu setelah salam Rasul berbalik. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku siratis sholat amnasita, gitu. Apakah engkau menggosok sholat atau lupa? Dalam hadis Dzuliyadain itu. Ini dari hadis sahabat Dzuliyadain ini
Kemudian juga menjadi satu hukum kalau ngomong boleh kalau ngomong lupa itu sampai 6 kalimat. Diambil dari hadis Riyaden ini. Di situ Rasulullah lupa pada rakaat yang kedua, bangun salam bangun. Kemudian sahabat bingung, ini Rasulullah mengkosor sholat apa Rasulullah lupa gitu. Lalu Rasul bertanya, emang benar begitu? Iya. Iya ya Rasul, kata sahabat tuh. Oh, lalu Rasulullah kembali ke dalam sholat. Jadi langsung kembali ke sholat dan sahabat bareng ikut. Satu rakaat lagi tuh ya. Satu rakaat lagi. Bukan ruku doang. Ya Jadi bukan bukan ruku. Gimana? Habis ruku turun lagi begitu. Ya, yang lain. Silakan. Ini tadi sujud sahwinya gimana? Ah, tadi gimana? Yang sujud sahwi ya? Iya. Nah, kalau misalnya yang tulisan ini kan. Nah, kemudian kalau misalnya seperti ini sujud sahwi sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi karena ada kelupaan. Kelupaan itu artinya sunnah sujud sahwi karena dia melakukan sesuatu yang apabila sengaja itu membatalkan sholat. Ya kan meninggalkan rukun sengaja membatalkan sholat kalau sengaja. Tapi naik dulu. Iya. Habis naik baru sujud sahwi. Sujud sahwi tetap di akhir. Iya. Dia salam, masa sujud sahwi di situ. Sujud sahwi bentar dia mau salam. Sujud sahwi mah tetap mau gimana pun apa namanya ceritanya, sujud sahwi mah nanti kubaila salam sebelum membaca salam. Kalau enggak Ya. sujud sahwi gimana? Kalau tidak sujud sahwi nggak apa-apa. Sunnah. Sujud sahwi sunnah. Iya. Sujud sahwi hanya sunnah saja. Ya. Sunnah. Juga, Pak. Pahala juga. Tetap naik lagi serakaat baru sujud sahwi. Iya. Jelas. Ya. Kalau kurang jelas mohon dimaklumi ya.